Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki harta yang banyak dan berpenampilan menarik tidaklah dilarang dalam Islam. Namun yang sangat penting yaitu menjaga hati agar tidak bersombong-sombong diri dalam bergaya. Lalu bagaimana konsep berakhlak dalam Islam? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Rahmat Jafar atau lebih akrab disapa Abi Raja yang akan membahas tema kita pada hari ini yaitu sederhana dalam gaya, mulia dalam akhlak. Assalamualaikum Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sidomulyo, Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Bongo Ayu, Majelis Ta'lim Kecamatan Al-Hidayah, Majelis Ta'lim Al-Istiqlal Sidomulyo Selatan, Majelis Ta'lim At-Taqwa Sidodadi, Majelis Ta'lim Al-Muawanah Monggolito, yang semuanya berasal dari Kecamatan Bolyohuto, dan yang terakhir Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Karya Mukti Kecamatan Moatilango. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Masya Allah, seragamnya berwarna-warni, terlihat lebih semangat ya Bu. Masya Allah. Baik Abi, tema kita pada hari ini yaitu sederhana dalam gaya, mulia dalam akhlak. Nah, konsep sederhana dalam Islam itu seperti apa Abi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya cintai ibu-ibu majelis ta'lim yang hadir di majelis yang sangat mulia ini ya, dan Umi Qonita selaku host Lentera Hati, dan tentunya saya menyapa seluruh pemirsa Lentera Hati TVRI Gorontalo dimanapun berada. Tema kita hari ini sangat menarik dan sangat korelatif, sangat berhubungan dengan kondisi kita hari ini. Ya, sederhana dalam gaya, mulia dalam akhlak. Ya. Jadi kalau bicara tentang gaya berarti bicara masalah kehidupan, ya, bergaya dalam kehidupan. Jadi gaya hidup seseorang itu juga diatur dalam agama Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang menganjurkan seseorang untuk berpenampilan rapi dan indah. Innallaha jamalun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai yang indah-indah. Jadi ibu-ibu berpenampilan yang indah semacam ini Allah sangat cintai. Jadi jaga penampilan yang rapi dan indah semacam ini sampai-sampai di dalam rumah. Jangan cuma di luar rumah tampilnya indah, di dalam rumah kanuta atau kremus. Nanti suaminya jadi marah. Kamu ini kalau keluar rumah rapinya minta ampun. Di dalam rumah dasternya bolong, baunya bau masakan. Ya, jadi harus menjaga penampilan dan keindahan di dalam rumah dan di luar rumah. Baik. Allah menjelaskan begini. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ini dalam konteks kalau kita masuk masjid. Karena kebetulan juga kita sekarang berada di dalam masjid. Berarti menerapkan ayat tadi. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya Bani Adam, wahai manusia, berhiaslah dengan pakaian yang indah setiap kali masuk ke dalam masjid. Baik untuk ibadah maupun untuk ta'lim semacam ini. Untuk sholat, zikir, tadarus, atau majelis ta'lim semacam ini, jaga penampilan. Berpakaianlah yang indah. Karena di situ dikatakan inda kulli masjidin. Setiap kali masuk masjid. Ya. Wa kulu washrabu. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan masih dalam konteks ayat yang sama, perilaku kita di luar masjid. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ayat ini mengajarkan kita kesederhanaan.
termasuk kesederhanaan dalam berpakaian. Indah itu bukan berarti harus bermewah-mewahan. Indah itu tidak mesti menggunakan pakaian mahal. Harus ada beling-beling emasnya. Sampai sepatu-sepatunya, jangan. Tidak harus. Murah, rapi, bersih, indah dipandang, itu sudah memenuhi kriteria. Itu kesederhanaan yang Allah inginkan. Jangan juga berlebih-lebihan. Kenapa? Karena gaya hidup kita berlebih-lebihan, baik dalam berpakaian maupun makan dan minuman, sesungguhnya berpotensi membuat kita dihinggapi perasaan sombong. Ya. Hal sederhana saja membuat orang sombong. Apa itu? Pakaian. Kita lihat-lihat, so kita yang paling gagah DP baju hari ini. So kita pe batik yang paling gagah ini hari ini di dalam gedung ini. Cuma sederhana, masalah pakaian tapi membuat dia merasa lebih indah, lebih baik, lebih mulia daripada orang. Padahal Allah melalui lisan Nabi pastinya ya. Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak memandang fisik kalian. Ya. Wala ila ajsamikum, kemudian body kalian tidak. Pakaian kalian tidak, penampilan kalian tidak. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat isi hati kalian dan apa yang keluar dari isi hati itu dalam bentuk amal-amal kalian. Isi hati baik, amal ikut baik. Isi hati buruk, amal menjadi buruk. Jadi amalan kita ini tergantung isi hati, termasuk perkataan. Sebenarnya bahwa kita pe kata-kata yang tidak gagah itu, tapi kita pe isi hati bahaya. Sebenarnya bahwa kita pe status yang kea itu, tapi kita pe isi hati mulia. Pret, dari mana? Tidak betul berarti biar. Tekonya isinya comberan. Apa keluar susu? Yang keluar apa? Comberan. Isinya susu, keluarnya susu bukan kopi. Jadi apa? Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi, innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan itu sumbernya adalah hati, tapi Allah menciptakan lisan sebagai corongnya. Jadi apa yang keluar dari lisan itulah isi hati. Nah, dalam penampilan yang Allah lihat adalah isi hati dan perbuatan, bukan penampilan. Tapi bukan berarti juga dengan hadis ini kemudian kita berpenampilan compang-camping. Oh, yang penting isi hati. Pakai kamar baju yang tarobe-robe sama dengan gembel. Ya kan? Kemudian tidak memperhatikan penampilan. Ini muka suami sekarang itu orang lagi berlomba-lomba memperindah wajah. Betul? Kemajuan teknologi dengan ditemukannya yang namanya skin supaya wajah makin glowing. Maka glowingkan wajah Anda. Ustadz, boleh Pak glowing? Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Atau bahkan bisa menjadi wajib kalau dengan bag glowing suami makin cinta. Ya, so bag glowing saja kadang dia membalayang akan, apalagi bag kremus. Oleh karena itu, ibu-ibu cuma jangan juga terjebak dalam masalah penampilan sehingga melupakan amalan dan isi hati. Coba kita lihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin dunia. Dia katakanlah kepala negara, tapi memilih hidup sederhana. Ya, dari al-fai, harta rampasan tanpa ada pertumpahan darah itu namanya fai. Kalau yang ada terjadi perang, kontak fisik namanya ghanimah. Itu berapa bagian Nabi dari fai itu? Khumus. Ya kan? Besar. 1/5. Nah, kalau dengan itu Nabi bergaya, bisa saja. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Memilih kesederhanaan. Rumahnya sederhana, kamarnya sederhana, beralaskan pelepah kurma. Subhanallah, padahal ini pemimpin negara. Fatimah datang mengeluh kepada Rasul, "Ya Rasul, ayahanda yang tercinta, aku ini capek mencuci pakai tangan sendiri. Sampai tanganku ini kasar melepuh semua. Boleh enggak angkat pembantu? Kan banyak budak. Kasihlah 1 budak untuk kami." Apa kata Nabi? Jangan. Nanti akan terjadi nepotisme dan korupsi.
Apa kata orang nanti? Nabi memperkaya keluarganya dengan menggunakan fasilitas yang ada. Datang meminta pembantu, pulang dikasih amalan. Amalannya apa? Maukah kamu aku berikan satu amalan yang lebih baik daripada permintaan pembantu itu? Mau wahai Rasul? Apa itu? Bertasbih 33 kali sebelum tidur, tahmid 33 kali sebelum tidur, takbir 33 kali sebelum tidur. Apa hubungannya pembantu dengan tasbih? Apa hubungannya pembantu dengan tahmid? Cuma itu untuk menghibur, menguatkan hati Fatimah yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Yakni Allah, Nabi kasih amalan yang bukan hanya didapatkan di dunia, tapi balasannya juga di akhirat. Umar bin Abdul Aziz, orang yang paling kaya raya. Kemudian dia terbiasa dengan kemewahan karena dia turunan raja. Turunan dari Raja Abdul Malik bin Marwan. Kemudian juga beliau cicit daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi dia keturunan bangsawan. Sebelum menikah, sebelum diangkat jadi khalifah, jadi presiden, jadi pejabat tinggi negara, parfumnya saja itu sudah lewat berkilo-kilo masih tercium. Jadi kalau tempat dia lewati, walaupun beliau sudah tidak kelihatan orangnya, aroma parfumnya masih tercium, saking mahalnya. Pakaian yang halus semua, lembut, yang mahal. Oke, hidup dalam kemewahan. Tapi ketika dia dibaiat, diangkat menjadi presiden, dia tinggalkan semua kemewahan dan dia memilih hidup sederhana, bahkan lebih susah daripada yang dibayangkan. Istrinya sampai bilang, ya wahai suamiku, wahai abangku, baru 3 hari dilantik jadi presiden, wajahmu menua lebih dari 3 tahun. Biasanya orang kalau dilantik jadi pejabat, jadi muda lagi. Jadi glowing lagi, jadi bagus lagi wajahnya. Enggak, dia setelah diangkat menjadi presiden baru 3 hari langsung tua. Lebih maju 3 tahun hidupnya. Iya kan? Lalu perhiasan dia tinggalkan. Sampai istrinya yang biasa hidup mewah dia berikan pilihan. Istriku, kamu ini terbiasa hidup mewah. Aku kasih pilihan, aku tidak mau membebani hidupmu dengan hidupku susah sekarang. Kalau kamu memilih silakan. Kalau kamu memilih emas dan perhiasan, tinggalkan Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau kamu memilih Umar bin Abdul Aziz, kamu harus siap hidup bersusah-susah. Padahal dia setelah dilantik, dia tinggalkan semuanya. Dia tidak menggunakan fasilitas negara untuk bermewah-mewahan. Satu ketika ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, anak Umar bin Abdul Aziz datang ke istana negara. Lalu dia tanya, nak, mau apa datang ke sini? Saya mau ngobrol ayah. Mau bicara. Perkara apa? Perkara negara atau keluarga? Keluarga ayah. Umar bin Abdul Aziz seketika langsung memadamkan seluruh lampu-lampu dan lentera yang menyala di setiap pojok istana. Anaknya heran. Wahai ayah, kenapa engkau matikan lampu itu? Kita kan belum ngobrol. Umar bin Abdul Aziz bertanya, kamu tahu enggak sekarang ada di mana? Tahu, di mana? Istana negara. Tahu enggak lampu itu milik siapa? Milik negara. Minyaknya dibeli uang siapa? Uang rakyat, uang negara. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang takut kepada Allah tidak pantas menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarganya. Masya Allah. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita sekarang? Jadi walaupun pejabat memilih hidup sederhana, yang penting terpenuhi kebutuhan pokok kita itu sudah cukup. Jadi bicara masalah hidup ini Bu, bicara masalah fungsi. Saya misalnya beli mobil bukan untuk mewah-mewahan. Mobil murah asalkan kalau hujan tidak kepanasan, panas tidak kehujanan, cukup. Iya kan? Walaupun interiornya tidak canggih, tidak masalah. Yang penting bisa mengantar saya pada suatu tempat yang saya inginkan tanpa hambatan. Bicara masalah apa? Baju. Asalkan menutupi aurat itu sudah cukup. Tidak harus yang mahal-mahal. Jam tangan. Semahal-mahalnya jam tangan, fungsinya tetap menunjukkan waktu. Cukup. Tidak ada fungsi lain dari jam tangan. Ini kalau jam tangan yang misalnya ini 150.000, itu sudah cukup menurut saya, sudah indah dilihat. Betul tidak? Iya. Kalau saya beli jam tangan harga 27 miliar. Ya Allah, untuk apa? Ya, minimalnya harga yang paling murah 5 miliar. Mobilnya sampai puluhan
miliar bahkan triliunan. Ya Allah, ini namanya al-israf. Al-israf, pemborosan dalam agama. Dan Allah tidak suka dengan orang yang al-musrifin. Baik. Baik, ada sebagian orang yang menganggap hidup sederhana itu pelit, Abi. Kalau kita memilih hidup sederhana, maka pilihan kita itu pastikan karena perintah Allah. Karena Allah yang mengatakan hiduplah sederhana. Mana dalil tadi innahu la yuhibbul musrifin? Allah tidak suka yang boros-boros. Berarti Allah cintanya yang sederhana. Kalau kita memilih hidup sederhana karena Allah, la nakhafu laumata laim. Siapapun yang mengejek, siapapun yang mencela kita tidak peduli. Karena kita melakukan itu karena Allah. Sama dengan ibu-ibu berbakti kepada suami karena siapa? Sama Allah atau karena suami? Kalau sama Allah, kebaikan ibu dibalas oleh suami atau tidak, maka ibu tidak kecewa karena ibu melakukannya karena Allah. Tapi kalau ibu taat, patuh, tunduk kepada suami karena suami, kapan ibu tidak mendapatkan balasan kebaikan yang sama, ibu akan kecewa. Kita ini coba bikin baik tapi dia tidak balas dengan baik. Kita sulayani baik-baik tapi dia jaga bikin begini pak, kita kecewa. Kenapa? Ibu melakukan sesuatu karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sekarang Bi, fenomena sekarang itu ada istilahnya flexing culture gitu ya. Dan ini sering diumbar dan ditaruh di media sosial. Nah, khususnya mereka para pejabat atau para selebritis. Nah, bagaimana menurut Islam, Abi? Ini perbuatan yang tercela dan Allah tidak senang. Suka pamer. Pamer harta itu, kalau ada yang melakukannya sekarang, aduh ketinggalan bos. Kenapa ketinggalan? Karena ini tradisi sudah pernah dilakukan oleh Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu dulu orang biasa, sepupunya Nabi Musa, dia suka membantu. Tapi ketika Allah uji dia dengan kekayaan dan tidak kuat, akhirnya dia sombong. Bentuk kesombongannya apa? Dia fabagha alaihim, dia berbuat semena-mena, kemudian suka pamer harta. Dia punya kebiasaan pamer harta, konvoy, dia muat seluruh harta-hartanya itu di atas tunggangan kuda dan onta. Dia dikawal dalam konvoy itu dikawal oleh 6.000 karyawan, 3.000 karyawan laki-laki, 3.000 karyawan perempuan. Ini kekayaan Qarun ini. 6.000 karyawan dia ajak sekalian untuk konvoy. Dia kasih makan semua itu. Ini orang punya bom bapaknya 10 orang, pikir mbak traktir. Dia punya 6.000, belum lagi yang tersisa di istana. Banyak. Setiap masyarakat yang dilewati oleh harta-harta Qarun itu berangan-angan, ya laitana, ya Allah, seandainya kami diberikan misla ma utiya Qarun, sebagaimana Qarun itu diberikan. Apa yang diberikan kepada Qarun, tolonglah berikan kepada kami. Tapi ketika Qarun ditenggelamkan oleh Allah, seluruh hartanya masuk ke dalam tanah, apa kata masyarakat yang tadi berharap seperti posisinya Qarun? Alhamdulillah kami tidak macam Qarun, makanya tidak ikut tenggelam. Jadi Allah itu tidak senang orang pamer harta, gitu. Kekayaan Qarun itu bu, ya, ma inna mafatiha ulatanu bil usbati ulil quwwah. Sekedar gambaran aja nih. Allah kasih gambarnya dalam Al-Quran. Kekayaan Qarun tersimpan dalam banyak gudang. Setiap gudang memiliki satu kunci, dan satu kunci hanya bisa dipikul oleh 10 orang yang berbadan besar. Berarti besar kuncinya, Bi, ya? Besar kuncinya. Satu kunci 10 orang yang berbadan besar yang angkat. Orang punya 10 kunci buat isi-isi di satu poji. Kunci rumah di situ, kunci WC di situ, kunci motor juga so di situ. Itu saking besarnya. Tinggi badannya orang yang hidup di zaman Qarun, tinggi badannya 3 meter, lebar badannya 1,5 meter. Baru DP kunci itu, belum DP solote. Belum lagi DP isi, belum DP gudang. Masya Allah. Ini orang punya tetambah sedikit lebar teras, sombong. Tetambah sedikit isi kios, sombong. Jangan. Maka pamer harta, kebiasaan yang tidak baik. Flashing culture itu harus ditinggalkan, baik melalui Facebook, melalui TikTok, melalui YouTube. Dan itu kita sudah lihat berbagai macam fenomena ini terjadi di media sosial, terutama dari kalangan, mohon maaf ya, dari kalangan artis-artis. Ya, saya kira ini harus kita tinggalkan, biarkan mereka melakukan itu, tapi kita tidak perlu ikut-ikutan. Allah Ta'ala alam. Kita harus jeda sejenak, Abi. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati
Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ibu-Ibu, kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Muawanah Monggolito ingin bertanya, seperti apa tema kita hari ini, bahwa kesederhanaan itu lebih indah. Dan sering dijelaskan bahwa ibu-ibu itu sebaiknya berpenampilan menarik di hadapan suami daripada di luar rumah. Sementara kenyataannya selama ini tidak seperti itu, Ustadz. Soalnya kalau seandainya kita di dalam rumah berpenampilan seperti ini, mungkin rasa lucu kan Ustadz dengan gaun yang mewah. Jadi yang jelas kita tetap berpenampilan lebih menarik di luar rumah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana tipsnya kita berpenampilan lebih menarik di dalam rumah. Sementara tidak dipungkiri ibu-ibu majelis taklim ini Ustadz, kalau mau ada kegiatan jelas yang dibahas pertama itu seragam. Jadi saya mohon tipsnya. Mohon diberi pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, agar tetap berpenampilan menarik di rumah di hadapan suami Habib. Masya Allah. Luar biasa, ibu ini terlalu polos ya, Masya Allah. Jujur. Baik. Maksud saya di dalam rumah tidak harus pakai seragam begini juga. Kita sepakat ya. Istri-istri hari ini pakai seragam ini, tapi di rumah masing-masing aja. Nggak harus. Jadi misalnya pakai baju rumah, baby doll misalnya, tapi yang rapi, harum, wajahnya tetap bersih, glowing. Ya, apalagi waktu the time bersama suami misalnya, itu harus jaga. Jangan waktunya bersama suami kemudian tidak terjaga aromanya, penampilannya. Sebenarnya begitu juga para suami ya. Jadi supaya adil, suami juga harus menjaga penampilan di depan istri supaya terjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, begitu. Jadi tidak harus berseragam terus, tidak harus pakai lipstick terus gitu. Yang maksud saya adalah menjaga penampilan dalam bentuk keindahan, gitu. Cuma begini, secara logika, jika ibu keluar rumah dengan penampilan wajah yang sempurna ini, maka seharusnya untuk suami yang menjadi kunci surga Anda berarti harusnya lebih sempurna daripada ini. Itu satu. Yang kedua pertanyaan saya, ibu keluar dengan penampilan baik pakaian maupun wajah indah seperti ini tujuannya apa? Supaya indah dipandang. Supaya gitu. indah dipandang oleh siapa? Suami orang? Kan di luar rumah. Ceritanya di luar rumah. Ingin apa? Di luar rumah ini kayak sekarang. Supaya apa? Indah dipandang kalau orang lain saja Anda persembahkan wajah terbaik, bagaimana dengan Itu kan logikanya. Gitu. Jadi idealnya seperti itu. Ini antara idealita dengan realita. Idealnya harus seperti ini, tapi realitanya ya seperti itu. Kira-kira begitu Ibu ya? Ya, baik. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ke sebelah kiri silakan Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas waktunya. Bagaimana saya sebagai seorang istri
Setahu saya kalau mengiyakan kemauan suami itu surga bagi istri. Iya. Dan sementara bertentangan dengan apa yang saya mau. Saya mau sederhana, suami saya mau yang keren-keren. Nah, kira-kira yang berdosa istri atau suami, Ustadz? Baik, Abi, ketika suami menginginkan hidup bermewah-mewahan, apa yang seharusnya istri lakukan? Padahal Bagus. istri itu ingin hidup sederhana, apakah istrinya berdosa apa suaminya yang berdosa, Abi? Bagus, pertanyaannya luar biasa. Sebenarnya kalau dielaborasi ini bisa menimbulkan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan? Bertahan dengan kesederhanaan atau taat kepada perintah suami? Pertanyaan kedua, siapakah jika itu berdosa, siapakah yang berdosa? Apakah saya atau suami? Kira-kira begitu. Yang pertama, jadi saya yang membuat pertanyaan yang pertama, saya juga menjawab. Yang pertama yang harus Anda taati adalah suami. Dalam keadaan seperti itu, Anda diperkenankan untuk taat kepada suami. Karena meninggalkan kesederhanaan sesungguhnya tidak termasuk pada dosa besar. Sementara membangkang perintah suami termasuk dosa besar. Jadi kalaupun dua-duanya dosa, maka tinggal ditimbang manakah dosa yang paling ringan, itu yang diambil demi menjaga terjadinya dosa yang paling besar. Masalahnya, Abi, hidup mewah tapi dari hasil hutang misalnya. Iya. Sebenarnya ini lebih kepada langkah preventif. Kita mundur selangkah dulu. Sebelum terjadi itu, seharusnya ibu menasihati suami. Ayah, orang ini bukan orang kaya sekali. Jadi kayaknya kurang pantas kalau berpenampilan mewah seperti ini. Apalagi ayah punya kerja ini, kerja yang orang lain juga punya, mereka hidup sederhana, kenapa ayah begini modelnya? Ayah mewah, nanti akan terjadi suuzon dari orang, prasangka buruk, oh jangan-jangan dia korup. Karena orang tahu ayah pekerjaannya gajinya sekian, kemudian tidak punya usaha, kok hidup mewah seperti itu. Nanti khawatir disangkanya korupsi. Untuk menjaga suuzon orang lebih baik jangan. Jadi mundur dulu, nasihati suami. Kalaupun tetap dia paksa, enggak, ini ayah sobeli ini baju yang bagus, kamu pakai, maka harus ditaati. Insya Allah tidak ada dosa dalam masalah itu. Tidak ada dosa dalam masalah itu. Ya. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silakan, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ucik Sepriwanti Bulango dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Mu'otilango. Pertanyaan saya, Ustadz, sekarang ini kan fun, food, dan fashion itu berkiblat di barat. Sehingga mengikuti mereka itu menjadi suatu kebanggaan, Ustadz. Dan padahal ya pengaruh budaya barat itu bagi kita umat Islam khususnya itu sangat merugikan. Merugikan di sini kita sudah meninggalkan syariat Islam. Syariat Islam menjadi asing bagi kita, bahkan kita sudah tidak mengenal syariat Islam itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana Ustadz agar umat Islam itu kembali bangga dengan syariat Islam itu sendiri dan bangga juga dengan identitasnya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, alhamdulillah hari ini kita dapatkan ilmu yang banyak sekali dari Ustadz dan juga yang ada di sini. Setelah mendapatkan ilmu kita wajib menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kan? Selain itu juga kita wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana saya bisa menyampaikan kepada orang yang di luar sana tidak terkesan menggurui, bahkan sok tahu, sok alim itu tidak tacap sama orang lagi, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan, Abi. Yang pertama, bagaimana agar kita kembali bangga dengan syariat atau kiblat kita? Baik, ini fenomena yang saat ini terjadi dan sifatnya sangat faktual, ada di mana-mana. Kalau dulu mungkin kita temukan hanya di kota-kota besar, ya, seperti Jakarta. Tapi sekarang itu sudah sampai, jangankan kota Gorontalonya, pelosok-pelosok desanya juga sudah masuk, ya, sudah terkontaminasi dengan fenomena F3 tadi, ya, fun, fashion, dan food, ya. Sehingga menjadi tantangan bagi kita
bagaimana kemudian mengembalikan izzatul Islam, kemuliaan Islam itu pada seperti sedia kala. Ya. Tentunya langkah pertama adalah menimbulkan ghirah di dalam hati kaum muslimin bahwa agamanya inilah adalah agama yang paling sempurna. Innad dina indallahi al-Islam. Agama yang paling sempurna, paling ridho, paling benar, yang paling diridhoi dan paling benar itu adalah Islam. Nah, Islam ini adalah agama sebagai law, sebagai aturan, kitab undang-undang, bukan cuma kitab pahala yang dibaca kemudian dapat pahala, tidak. Tapi kitab undang-undang yang harus diberlakukan dalam kehidupan kita. Kita punya identitas, misalnya dalam fashion, ya, dalam berpakaian misalnya. Pakaian kita untuk laki-laki sudah diatur. Auratnya yang harus tertutup itu minimal antara pusar dengan lutut. Kalau perempuan seluruh anggota tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, illa ma zahara minha. Kecuali yang biasa tersingkap. Apa itu yang terbiasa tersingkap? Hanya dua, wajah dan telapak tangan. Kedua telapak tangan sepaket dengan punggung tangan. Itu diperkenankan terlihat. Di atas punggung tangan tidak boleh dilihat. Dari jam tangan ke atas tidak boleh terlihat. Gitu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihin dzalika ayyurafna fala yu'dzain. Tujuannya ada dua. Coba fashionnya diperbaiki wahai kaum muslimin. Apa kata Allah? Dzalika adna ayyurafna, itu supaya kalian dikenal sebagai muslimah. Identitasnya dimunculkan dong. Kemunculannya dari mana? Kelihatannya dari mana? Dari jilbab itu apa? Jilbab itu adalah kain kerudung yang menutupi kepala sampai bawah. Kecuali kalau yang bagian atas ini bukan jilbab, cuma bahasa kita saja yang jilbab. Ini namanya khimar. Khimar itu artinya kain yang menutup kepala sampai dada. Kalau jilbab itu dari atas sampai bawah, baju terusan, itu jilbab namanya. Secara lebih umum lagi hijab. Hijab syar'i, jilbab syar'i, gitu. Jadi, nah sekarang fenomenanya ya ada juga orang yang bukan cuma ada, banyak orang yang berjilbab, alhamdulillah, ya. Cuma persoalannya bajunya ini yang bermasalah. Celananya celana legging yang ngetat, kaosnya kaos yang cuma sampai di pusar, ya kan? Akhirnya dia berpakaian tapi telan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua kelompok ahli neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun. Ada wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Itu dia tidak menutup aurat tapi membungkus aurat. Dan itu dilarang. Yang disuruh apa? Menutup, bukan membungkus aurat. Kalau membungkus aurat, ada boontongan. Kayak Kira-kira lemper gitu ya, seperti- kayak lampa. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya mahipututa, tetap kelihatan. Nah ini tidak boleh. Ini fashionnya dari sana. Walaupun ala timur, ala Quran, ala Islam, cuma harus diatur, tertutup, jangan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bagi seorang muslimah, mohon maaf, legging itu hanya dalaman, bukan untuk yang luar-luar. Baik. Mungkin bisa dimulai dari rumah, Bia, mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, seperti itu. Ya, pertanyaan tadi beliau, bagaimana caranya? Maka timbulkan ghirah. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Ibda binafsik, mulai dari diri. Kemudian setelah itu keluarga. Ibu sebagai orang tua, anak-anak, terkhusus perempuan, ajar baik-baik. Tanamkan rasa malu kepada anak perempuan, dia keluar rumah agar punya rasa malu, bilang, ini bukan pakaian di luar rumah. Ini dalaman, di dalam rumah pun tidak boleh diperlihatkan. Ayahmu itu laki-laki. Jadi harus dijaga pandangannya dari penampilan seperti itu. Mulai dari ibu, baru ke masyarakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita mendakwahkan nilai-nilai Islam itu tanpa terkesan menggurui? Atur captionnya, redaksinya, kalimatnya harus diatur. Karena terkadang kalimat itu juga menentukan. Sebagaimana kalau kita ketemu langsung, sikap kita menentukan kata-kata. Kalau di media sosial, maka captionnya harus diatur. Fikir baik-baik 10 kali sebelum posting, baca 10 kali apakah menyinggung atau tidak, terkesan menggurui atau tidak. Jadi kalimat sangat menentukan. Begitu ya? Ya. Terakhir bikin caption self reminder ya. Self apa tadi?
mengingatkan diri sendiri. Iya. Iya. Baik, itu saja. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni Susilowati, perwakilan dari Majelis Taklim Ak-Taqwa. Ini di luar tema Pak Ustadz. Saya memiliki kedua orang tua di Jawa jauh. Waktu beliau masih hidup, saya sebagai anak tidak bisa merawat waktu sakit Pak, sampai meninggal. Baru perasaan menyesal dan berdosa itu selalu datang begitu loh Pak Ustadz. Biarpun saya ini mengaji dan saya bacakan doa setelah sholat. Apakah sebagai anak saya itu berdosa Pak Ustadz kepada kedua orang tua saya? Itu yang saya mau pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu. Baik, Abi dijawab setelah iklan. Oh, iya. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai. Ibu-ibu, kita masih berada di sesi tanya jawab, tapi sebelum berlanjut ke pertanyaan, masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab, Abi. Penyesalan seorang anak, khususnya anak perempuan ketika tidak bisa merawat orang tuanya yang sakit, bahkan sudah meninggal, Abi. Ya, kalau waktu orang tuanya sakit, ibu sedang di luar daerah. Jauh. Oke. Kalau tidak bisa merawat orang tua karena ikut suami. Iya, itu masalahnya. Apakah termasuk anak durhaka atau tidak? Enggak. Bukan anak durhaka. Kenapa? Karena dia mengikuti suami yang hukumnya wajib untuk dia ikuti. Wajib dia taati. Gitu. Bahkan orang tua ibu akan nanti bangga di hari kiamat bahwa dia punya istri yang soleha, anak yang soleha, istri yang soleha untuk suaminya, dia akan bangga. Ini persis kisah seorang wanita yang dipesankan oleh suaminya tidak boleh keluar rumah sampai dia kembali. Akhirnya orang tuanya sakit sampai meninggal, dia tidak jenguk. Lalu dia datang kepada Rasulullah bertanya, apakah aku durhaka? Nabi bilang, enggak, kamu tidak durhaka, bahkan orang tuamu akan sangat bangga kepadamu karena kamu adalah anak yang berbakti untuk suami. Kira-kira seperti itu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, sebelah kiri ada. Silakan Ibu. Langsung saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Bongong Ayu, nama saya Lian Udaili. Mau bertanya Pak Ustadz, maaf agak melenceng dari topik kita. Saya punya nenek. Nenek ini punya anak 3, tapi yang merawat sampai sekarang itu saya dengan suami. Apakah saya berdosa? Maksudnya yang berdosa saya atau anak-anaknya? Terima kasih. Ibu dari nenek itu jadi apa? Cucu. Cucu. Iya. Tapi cucu ini sebelah papa saya, bukan dari suami saya, dari saya. Nenek dari saya, bukan dari suami saya. Tapi yang ngerawat ini lebih ke suami saya. Baik. Jadi berdosakah saya atau anak-anaknya? Terima kasih. Jadi dalam konteks ini ibu bertanya, harusnya kan nenek ini yang merawat adalah anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tidak ada yang mau merawat. Akhirnya beliau sebagai cucunya merawat. Maka ibu orang yang paling berpahala. Ibu yang paling baik insya Allah. Adapun anak-anaknya kalau sengaja tidak merawat disebabkan karena misalnya alasan tidak mau sibuk, tidak mau repot dan sebagainya, maka mereka berdosa dan rugi.
kalaupun tidak berdosa maka mereka adalah manusia yang paling rugi. Sebab Allah telah menghadirkan jalan tol menuju surga, bahkan kunci surga, tapi tidak dimanfaatkan baik-baik. Rogima angfu rojulin adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilahuma walam yudkhilahul jannah. Nabi bilang, anak mana saja yang mendapati, sungguh merugi atau sungguh celaka anak yang mendapati orang tuanya di masa tuanya, kemudian dia dia tidak merawatnya sehingga dia tidak masuk ke dalam surga. Jadi ibu punya peluang besar, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Ibu tidak berdosa, yang berdosa malah anak-anaknya. Baik. Insya Allah bermanfaat ibu. Selanjutnya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari Majelis Taklim Al-Istiqlal Desa Sidomulyo Selatan mau bertanya Ustadz, bagaimana cara hati ini agar bisa sabar dan ikhlas menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hati supaya kuat menghadapi musibah yang datang dari Allah? Cukup satu saja, pasang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dua ayat menegaskan kalau terjadi musibah minta tolong kepada Allah dan jangan lupa pasang sabar. Karena hanya dengan sabar musibah sebesar apapun menjadi ringan. Baik, dan hanya dengan sabar musibah akan berubah menjadi anugerah dan dibalas oleh Allah dengan pahala. Tidak bersabar rugi, musibah sudah terjadi tapi tidak dapat apa-apa. Man lam yardo bi qada'i, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar dengan ujianku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak mau mensyukuri nikmatku, fal yakhrus min tahti samai, hendaklah dia keluar dari kolong langitku, wal yattakhidh rabban siwaya, dan tolong cari Tuhan selain aku. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sabar. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlah Mayang dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Desa Sidomulyo. Pertanyaannya, mana yang didahulukan, bayar hutang atau berangkat umroh? Dan kedua pertanyaannya, hukumnya istri dapat uang di saku cuciannya dari suami. Misalnya itu apa bisa istri ambil itu hak istri atau harus pamit lagi ke suami? Itu rezeki nomplok bagi kami itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan Abi. Mana yang lebih dahulukan, bayar utang atau umroh? Iya, umroh dengan berutang. Kan banyak orang umroh dengan berutang kan. Bayar 7,5 langsung berangkat. Ya, pulang baru kejar-kejaran dengan tukang tagih kan. Baik, dahulukan bayar utang. Apa hukum bayar utang? Wajib. Apa hukum umroh? Ketemu wajib dengan umroh, dahulukan mana? Wajib. Itu ya. Yang kedua, kalau saya berutang untuk umroh, ada jaminan enggak bisa pulang lagi? Bisa mati di tanah suci, mati membawa utang. Yughfaru lisyahid illa dain. Orang mati syahid saja enggak bisa masuk surga gara-gara utang, apalagi cuma umroh. Gitu ya. Baik. Pertanyaan kedua. Hukum dapat uang di saku cucian suami. Hukum dapat uang di saku suami. Ya, sebenarnya saya tidak perlu jawab. Istri saya yang perlu jawab ini. Karena berkali-kali dapat uang di saku. Dapat uang di saku saya, tapi selalu laporan. Abi, uang apa ini di saku? Walaupun saya tidak di rumah. Abi, uang apa ini di saku? Ratusan ribu pula. Ya kan? Yang 2.000 tetap dilapor. Nggak ada yang kecil-kecil, karena kecil pasti Abi tidak tahu itu. Abi bikin apa lagi yang kecil begitu? Pasti tidak dibutuhkan. Nggak sekecil apapun dia laporkan. Nah sekarang dari sisi hukum seperti apa? Itu kan istri saya.
Dari sisi hukum seperti apa? Wajib dilapor, wajib kembalikan. Jelas Bu? Ya. Khawatirnya menguji itu Bu. Ya, khawatirnya menguji. Yang kedua, kecuali kalau sudah ada kesepakatan. Wahai istriku yang tercinta, uang apapun dan berapapun yang kamu temukan di sakuku, silakan, itu adalah milikmu. Maka ibu sujud di depan suami model seperti itu. Siapa tahu dia lupa 1 juta. Tapi setelah melakukan kesepakatan itu, dia menjadi lebih hati-hati lagi. Setiap kali buka baju pasti dia periksa dulu. Jangan sampai ada uang yang tersisa. Baik ya, begitu ya Bu. Masya Allah. Baik, masih ada yang ingin bertanya Ibu? Silakan. Ini yang masih ada kaitannya dengan hidup sederhana Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, karena kami ini ada kelompok majelis taklim, ada kelompok pengajian, ada kelompok-kelompok arisan haji. Yang saya pertanyakan di sini, kami ini selalu ada kesepakatan atau ada himbauan untuk keseragaman pakaian. Ada kalanya tiap 1 bulan itu beli seragam sampai 2 par. Ya. Karena untuk keseragaman. Jadi yang saya pertanyakan di sini, karena saya mendengar ada ceramah, itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti, apakah tidak mubazir. Tidak mubazir ini selalu beri seragam untuk kesepakatan bersama. Karena suami-suami juga sudah sering menanyakan, ya, ini selalu bawa seragam, ini seragam apa, tapi suami juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu majelis taklim ataupun kelompok-kelompok haji. Jadi tidak ada komplain, tapi sering ditanyakan apa seragam ini jadi banyak kelompok-kelompok. Yang saya ingin pertanyakan, apa ini tidak dihitung mubazir bagi kami sebagai kaum wanita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Abi. Ibu. Nggak di kota, nggak di desa, sama aja, seragam aja pembahasannya. Gara-gara seragam banyak orang keluar grup majelis taklim kan. Baik, nggak masalah selama seragamnya terpakai, itu saja. Cuma sekaligus saya ingatkan, majelis taklim itu substansinya apa sih? Tujuannya ta'lim, dapat ilmu, dari kata ilmu. Allama yu'allimu ta'liman, mengajar. Siapa yang mengajar? Ya ustadz. Lalu apa diajarkan? Agama. Kepada siapa? Kepada anggotanya. Untuk apa? Makin dekat dengan Allah. Bukan makin banyak seragamnya. Tapi kalau tambah seragam tidak masalah selama dipakai. Pertanyaan tadi, apakah itu akan dihisap? Jangankan pakaian, gelas yang kita beli di dalam rumah itu akan dihisap. Semuanya dihisap. Tidak ada yang absen dari hisap Allah. Jadi pakaian kalau dibeli untuk majelis taklim, usahakan jangan cuma majelis taklim tapi dipakai untuk sholat juga. Supaya nanti hisapnya ringan. Gitu ya Bu? Baik. Masih ada yang ingin bertanya Bu? Ada satu lagi. Ya silakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Kami langsung dengan pertanyaan. Bagaimana hukumnya Pak orang yang selalu memposting makanan di media sosial? Kalau yang penjual ini kami tidak masalah, kami lebih senang yang penjual itu memposting jualannya. Cuma yang kami itu yang kami pertanyakan itu ada yang hanya makanan di rumah. Apalagi kami kalau melihat makanan itu yang kami suka, jadi selera kami juga agak kira-kira bagaimana hukumnya Pak? Ya suka ya Pak ya. Jadi hanya ini pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kalau pedagang makanan yang posting dimaklumi. Tapi kalau bukan pedagang yang posting, biasanya bikin tergiur juga.
Ya Allah, suka sekali apalagi cuaca hujan, dia makan super mie enak, torang tidak ada ya, atau bakso, torang tidak punya. Ya, ini hukumnya tidak sampai derajat haram tapi makruh. Makruh saja. Kan tidak ada larangan kan? Tidak ada larangan. Jadi insya Allah juga hanya sampai pada perbuatan makruh. Sebaiknya begini, sebaiknya tanamkan di dalam diri kita sensitivitas sosial. Kalau kita lagi berada di masa paceklik, sebaiknya tidak. Tapi kalau lagi di masa senang semuanya, masyarakat lagi panen semuanya, boleh-boleh saja. Saya kira tidak ada hukum yang saklek. Ya, misalnya lagi musim kurban, hari tasyrik, boleh enggak saya posting bakar-bakar sate? Karena semuanya pada makan itu boleh. Cuma pesan tersiratnya adalah jangan cuma berbagi makanan lewat foto dan media sosial. Sekali-sekali fisik aslinya yang diantar. Ini mengajak makan, cekrek, bismillah mari makan. Tapi gambarnya doang. Mari makan tapi dia sendiri yang makan, orang lain foto semua. Gitu ya. Baik. Jadi insya Allah tidak haram Bu. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Bi, kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement ditutup dengan doa. Masya Allah, lagi asik-asik ngobrol lentera hati, tiba-tiba harus berhenti ya Bu? Asik enggak lentera hati? Alhamdulillah. Mari kita doakan ya semua kru yang bekerja untuk lentera hati, insya Allah sehat walafiat, dan untuk kita semua diberikan kesehatan bersama keluarga, sehat walafiat, dan paling penting adalah bahagia bukan cuma dunia tapi juga akhirat. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم افتح لنا أبواب الرزق وأبواب الخير وباب النعم وباب الصحة وباب العافية وباب القوة وباب السلامة وباب البركة وباب المغفرة وباب الجنة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اشف مرضانا وداوي جرحانا وتقبل موتانا في الشهداء يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas penyampaian dan waktunya Abi. Sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir di majelis ini di program Lentera Hati, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.